Banyak orang mengenal nama Nyai Roro Kidul, yang dianggap sebagai penguasa Laut Selatan. Ternyata, ada sosok misterius lain yang bisa dibilang mirip Nyai Roro Kidul, tapi menguasai Laut Utara Jawa. Sosok itu terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Sebagaimana Nyai Roro Kidul, Dewi Lanjar juga memiliki kisah dan asal-usul sendiri, hingga menjadi penguasa Laut Utara. Namun, yang ingin saya ceritakan di sini adalah kisah pesugihan terkait Dewi Lanjar. Kisah ini terjadi bertahun-tahun lalu, ketika saya masih aktif menjadi jurnalis di sebuah majalah yang membahas misteri, dan saya datang langsung ke lokasi pesugihan tersebut, di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Saya menemui dan mewawancarai juru kunci Dewi Lanjar, juga mewawancarai seorang pria yang pernah melakukan ritual pesugihan Dewi Lanjar. Dan berikut ini akan saya ceritakan dari sudut pandang personal, sehingga lebih enak dinikmati. Selamat menyelami dunia misteri. Di Pekalongan, Jawa Tengah, ada pantai bernama Slamaran. Lokasinya di utara kota tersebut. Banyak orang yang datang ke pantai itu untuk berhubungan dengan Dewi Lanjar. Biasanya untuk keperluan pesugihan, meski mungkin pula ada orang yang punya kepentingan lain. Orang-orang yang datang ke pantai Slamaran berasal dari berbagai daerah, warga lokal maupun dari luar kota. Karena banyaknya orang yang datang ke pantai Slamaran untuk tujuan bertemu dengan Dewi Lanjar, di sana pun ada seorang juru kunci yang menjadi penghubung antara orang-orang dari dunia kita dengan Dewi Lanjar dari dunia gaib. Untuk keperluan penulisan berita di majalah, saya menemui juru kunci itu. Sebut saja namanya Pak Madun. Dia seorang pria berbadan kurus, dan usianya waktu itu sekitar 60 tahun. Sosoknya sederhana. Pak Madun tinggal di kompleks pantai Slamaran, dan memiliki semacam tempat yang digunakan untuk bertapa bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Dewi Lanjar. Tempat bertapa itu adalah ruangan kosong yang cukup luas, dengan sekat-sekat semacam kamar kos, namun tidak ada perabotan apapun selain alat pembakaran dupa. Di ruangan itu juga tidak ada lampu, sehingga orang-orang yang bertapa di sana akan menggunakan sebatang lilin untuk sekadar penerangan. Saya bertanya pada Pak Madun, apakah benar Dewi Lanjar bisa membantu manusia dalam mendapatkan kekayaan? Pak Madun menjawab, "Ya, hal itu bahkan sudah terkenal di mana-mana," katanya. "Setiap minggu selalu ada orang datang ke sini, banyak yang dari luar kota," ujar Pak Madun waktu itu. "Lalu bagaimana cara agar bertemu dengan Dewi Lanjar dan meminta bantuannya agar memberikan kekayaan?" Pak Madun pun menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan menjelaskan secara rinci. Pertama-tama, menurut Pak Madun, orang yang ingin berhubungan dengan Dewi Lanjar untuk mendapatkan kekayaan adalah dengan mendaftar terlebih dulu kepada Pak Madun selaku juru kunci. Pendaftarannya mudah, cukup menyebutkan nama, alamat, dan nama orang tua. Setelah itu, orang yang mendaftar tadi akan diminta membeli beberapa jenis bunga, termasuk bunga melati dan bunga kenanga, sebagai ubo rampe. Setelah ubo rampe itu disiapkan, Pak Madun lalu memasukkannya ke dalam kendil, wadah yang terbuat dari tanah liat. Melalui kendil berisi ubo rampe itu, Pak Madun akan menyampaikan hajat atau maksud orang yang ingin bertemu Dewi Lanjar. Lalu kendil berisi ubo rampe itu akan dilarung ke tengah pantai. Jika kendil itu mengapung, artinya Dewi Lanjar tidak berkenan dengan orang yang ingin menemuinya. Tetapi, jika kendil yang dilarung tadi tenggelam ke dalam laut, artinya Dewi Lanjar berkenan dan bersedia menemui orang yang ingin menemuinya. Jika kendil seseorang ternyata tenggelam saat dilarung, yang artinya diterima untuk bertemu dengan Dewi Lanjar, maka langkah selanjutnya adalah melakukan semacam tirakat atau bertapa di ruang kosong yang saya sebutkan tadi. Selama tirakat atau bertapa, orang itu harus membaca bacaan-bacaan tertentu yang diberikan oleh Pak Madun si juru kunci. Ada jadwal tirakat dalam rangka mendapatkan kekayaan dari Dewi Lanjar, yaitu selang-seling antara bertirakat di ruang kosong tadi, dan bertirakat di rumah sendiri, di dalam kamar yang telah dikhususkan untuk tujuan tersebut. Misalnya seperti ini, jika saya ingin bertemu Dewi Lanjar dan bermaksud mendapatkan kekayaan dari Dewi Lanjar, maka satu malam saya harus bertirakat di ruang kosong di tempat Pak Madun, dengan hanya diterangi lilin. Semalam suntuk saya harus bertirakat di tempat itu,
sambil membaca bacaan-bacaan khusus yang diberikan Pak Madun. Besok malamnya, saya harus bertirakat di rumah saya sendiri, di dalam kamar khusus yang telah saya siapkan untuk ritual itu, dan membaca bacaan-bacaan khusus yang telah diberikan Pak Madun. Besoknya lagi saya harus bertirakat di tempat Pak Madun lagi, dan begitu seterusnya. Karenanya, orang-orang yang ingin berhubungan dengan Dewi Lanjar untuk tujuan mendapatkan kekayaan, harus menyiapkan kamar khusus di rumahnya sendiri, untuk keperluan ritual. Di dalam kamar itu harus selalu disiapkan dupa, yang dibakar selama orang tersebut melakukan ritual di kamar. Di dalam kamar itu juga harus disediakan lemari kosong. Sewaktu-waktu, Dewi Lanjar bisa saja mendatangi orang tersebut saat melakukan tirakat di kamarnya, dan meminta dilayani. Karena itu, kamar khusus tersebut tidak boleh dimasuki orang lain, termasuk oleh anggota keluarga. Lalu bagaimana cara Dewi Lanjar memberikan uang dan kekayaan kepada orang yang meminta pesugihan kepadanya? Caranya lewat lemari kosong yang telah disiapkan di kamar khusus tadi. Jadi, jika semua ritual dijalani dengan baik, dan Dewi Lanjar berkenan memberikan kekayaan kepada orang yang memintanya, maka di dalam lemari kosong tadi akan muncul setumpuk uang, sejumlah yang diminta. Karena itu, semakin banyak uang yang diminta, lemari kosong yang harus disiapkan juga harus lebih besar. Jika seseorang telah berhasil mendapatkan uang atau kekayaan dari Dewi Lanjar, dan di lemari kosongnya tiba-tiba penuh uang, apa yang harus dilakukan kemudian? Saya menanyakan hal itu pada Pak Madun, dan dia mengatakan bahwa kewajiban penting yang harus dilakukan adalah mengadakan selamatan. Bentuk selamatannya adalah menyembelih kambing, dan dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang. Setelah itu dilakukan, uang pemberian Dewi Lanjar tadi bisa digunakan untuk tujuan atau keperluan apapun, semisal membuka usaha, atau membeli sesuatu. Saya kembali bertanya, berapa lamakah waktu seseorang harus mengadakan ritual atau tirakat untuk mendapatkan kekayaan dari Dewi Lanjar? Menurut Pak Madun, waktunya relatif. Menurut penuturannya, ada orang yang melakukan ritual selama sebulan, dan kekayaan dari alam gaib itu pun datang. Ada pula yang kurang dari sebulan, atau bisa pula lebih dari sebulan. Biasanya tergantung kesungguhan niat, dan ritual itu benar-benar dilakukan sesuai yang diminta Kanjeng Dewi Lanjar, ujar Pak Madun. Pertanyaan terpenting, apakah dalam pesugihan ini ada tumbal yang harus diserahkan kepada Dewi Lanjar? Jawabannya menarik. Pak Madun menjelaskan, ada dua cara yang dapat dilakukan seseorang terkait memperoleh kekayaan dari Dewi Lanjar. Cara pertama, mirip utang piutang. Jadi, seseorang berhubungan dengan Dewi Lanjar, melakukan tirakat dan ritual, lalu mendapatkan kekayaan dari Dewi Lanjar. Tapi sistemnya mirip utang piutang. Jadi, orang itu bisa menggunakan uang pemberian Dewi Lanjar untuk membangun usaha, sampai menghasilkan uang atau keuntungan yang banyak, lalu semua uang pemberian Dewi Lanjar tadi dikembalikan. Cara pertama ini tidak membutuhkan tumbal. Selain hanya melakukan tirakat, dan melayani Dewi Lanjar saat ia datang ke kamar tempat tirakat. Bagaimana cara mengembalikan uang pemberian Dewi Lanjar? Mudah, tinggal masukkan ke dalam lemari kosong yang semula dipakai untuk menerima uang gaib dari Dewi Lanjar, dan memastikan jumlahnya benar-benar tepat. Kemudian, hubungi Pak Madun, selaku juru kunci, bahwa uang gaib dari Dewi Lanjar akan dikembalikan. Jika Dewi Lanjar berkenan dengan uang yang dikembalikan tersebut, tumpukan uang di lemari pun akan lenyap begitu saja. Artinya uang itu sudah kembali ke alam gaib. Setelah itu, hubungan dengan Dewi Lanjar pun selesai. Cara kedua adalah pesugihan dengan tumbal. Ritualnya sama seperti cara pertama. Ada tirakat, ada kamar kosong, dan harus melayani Dewi Lanjar saat datang. Tetapi, uang yang diberikan Dewi Lanjar dijadikan sebagai pemberian, bukan utang piutang. Karena pelaku pesugihan tidak perlu mengembalikan uang pemberian itu, maka ia harus menyerahkan tumbal. Dan tumbalnya adalah anggota keluarga. Mungkin ada orang yang terpikir untuk mendapatkan kekayaan dari Dewi Lanjar, dan menjadikannya sebagai utang piutang, agar tidak perlu ada tumbal. Bisa saja, tapi dengan syarat harus mampu mengembalikan semua uang pemberian Dewi Lanjar sesuai waktu yang disepakati.
Jika utang itu lunas pada waktunya, semuanya aman. Tetapi jika ternyata si pelaku pesugihan tidak mampu membayar utang itu tepat pada waktunya, maka ia harus menyediakan tumbal. Bisa jadi, ada pelaku pesugihan yang awalnya bermaksud mendapat uang dari Dewi Lanjar dan akan menganggapnya sebagai utang. Setelah uang itu datang, ia menggunakannya untuk berbisnis. Kalau bisnis itu jalan dan menghasilkan keuntungan, tentu tidak ada masalah. Tapi jika bisnis itu gagal dan uang habis, bagaimana bisa mengembalikan utang itu? Karena tidak bisa mengembalikan uang itu, si pelaku pesugihan harus menyerahkan tumbal. Untuk keperluan reportase ini, waktu itu pun saya berusaha menemukan orang yang pernah berhubungan dengan Dewi Lanjar untuk saya wawancara. Ada beberapa orang yang saya temui di sana, rata-rata dari luar kota, dan mendatangi Pak Madun untuk keperluan mendapat pesugihan Dewi Lanjar. Namun, rata-rata mereka menolak ketika saya bermaksud mewawancara. Ada pula yang bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, namun tampak enggan. Tentu saja saya maklum mengapa mereka menunjukkan sikap seperti itu. Urusan gaib semacam ini biasanya memang akan dirahasiakan oleh para pelakunya. Belakangan, seiring saya melakukan investigasi terkait pesugihan ini, saya bertemu dengan seorang pria yang mengaku pernah berurusan dengan Dewi Lanjar. Pria itu, sebut saja bernama Pak Ardi. Pak Ardi mengaku pernah berhubungan dengan Pak Madun, si juru kunci Dewi Lanjar, ketika Pak Ardi bermaksud mendapat pesugihan dari Dewi Lanjar. Ceritanya, beberapa tahun sebelum kami bertemu, bisnis Pak Ardi mengalami masalah. Pemasukan menurun drastis, ada tanggung jawab menggaji karyawan, sementara utang menumpuk. Bisa dibilang, waktu itu bisnis Pak Ardi diambang kebangkrutan. Bingung menghadapi kenyataan itu, Pak Ardi mendengar tentang pesugihan Dewi Lanjar. Jadi Pak Ardi lalu menemui Pak Madun si juru kunci, dan meminta dipertemukan dengan Dewi Lanjar untuk tujuan mendapatkan kekayaan. Pak Ardi pun diminta memenuhi persyaratannya, yaitu ubo rampe yang dimasukkan ke dalam kendil, kemudian dilarung ke pantai. Waktu itu, kendil ubo rampe Pak Ardi tenggelam ke dalam air, yang artinya Dewi Lanjar berkenan mengabulkan permintaannya. Maka Pak Ardi pun lalu memulai ritual sebagaimana yang telah saya ceritakan tadi. Di satu malam, ia bertirakat di ruang kosong yang ada di tempat Pak Madun. Besok malamnya, ia melakukan tirakat di sebuah kamar, di rumahnya sendiri. Pak Ardi pun sudah mempersiapkan lemari kosong untuk menerima kekayaan dari Dewi Lanjar. Sekaligus telah mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu harus melayani Dewi Lanjar. Pada masa itu, Pak Ardi sudah berkeluarga, ia punya istri dan 2 anak. Ia terpaksa melakukan ritual pesugihan itu di salah satu rumah miliknya, yang semula ia kontrakkan ke orang lain. Pak Ardi tidak ingin keluarganya tahu bahwa dia berhubungan dengan Dewi Lanjar. Karenanya, di masa-masa itu Pak Ardi terpaksa membohongi keluarganya bahwa dia ada urusan bisnis keluar kota, yang mungkin butuh waktu lama. Padahal, selama itu Pak Ardi menghabiskan malam-malamnya untuk melakukan ritual di tempat Pak Madun dan di rumahnya yang kosong. Sementara siang harinya ia tidur di sana. Setiap kali melakukan ritual atau tirakat, Pak Ardi selalu membakar dupa sebagaimana persyaratan yang dikatakan Pak Madun. Jadi, saat melakukan ritual dalam kamar di rumahnya yang kosong, Pak Ardi tak pernah melupakan hal itu. Ia selalu membakar dupa. Asap dupa itu mengepul, dan aromanya cukup pekat hingga mudah tercium orang-orang yang ada di dekat lokasi. Pak Ardi tidak pernah menyangka kalau asap dupa itu belakangan merusak rencana rahasianya. Singkat cerita, ada tetangga di sana yang merasa curiga sekaligus khawatir dengan aroma dupa yang sering muncul. Tetangga itu mungkin melaporkannya ke ketua RT setempat. Lalu suatu malam ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat di sana mendatangi rumah kosong tempat Pak Ardi menjalankan ritualnya. Waktu itu Pak Ardi sedang menjalankan tirakat seperti biasa, di dalam kamarnya yang kosong, dan hal itu sudah berlangsung sekitar sebulan. Artinya, menurut Pak Madun si juru kunci, kemungkinan tidak lama lagi Pak Ardi akan mendapatkan kekayaan yang diinginkannya dari Dewi Lanjar. Tetapi gara-gara laporan tetangga tadi, impian Pak Ardi buyar. Malam itu, ketika sedang khusyuk menjalani ritual di dalam kamar, Pak Ardi mendengar pintu rumahnya diketuk.
Semula ia biarkan saja, dan berharap tamu yang datang itu akan pergi setelah capek mengetuk pintu. Tetapi, makin lama ketukan itu makin keras hingga seperti gedoran. Pak Ardi merasa mau tak mau harus membukakan pintu. Jadi ia pun lalu bangkit, keluar dari kamar ritualnya, dan membukakan pintu rumah. Pak Ardi mendapati ketua RT dan beberapa orang lain, dan mereka menanyakan perihal asap dupa yang selalu muncul hampir tiap malam. Menurut Pak Ardi, orang-orang itu jelas tampak curiga. Akhirnya, orang-orang itu agak memaksa ingin memeriksa rumah kosong tersebut, hingga akhirnya menemukan kamar tempat Pak Ardi melakukan ritual. Sebenarnya, kamar itu kelihatan biasa-biasa saja, seperti kamar pada umumnya. Hanya di sana ada tempat pembakaran dupa, dan asap yang masih mengepul. Pak Ardi mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa dia sedang ingin refreshing sendirian di rumahnya karena pusing memikirkan bisnisnya. Sementara asap dupa itu untuk meredakan stres. Entah orang-orang yang datang itu percaya atau tidak. Yang jelas Pak RT kemudian mengatakan bahwa Pak Ardi boleh-boleh saja membakar dupa di rumahnya. Tapi sebisa mungkin aroma asapnya tidak sampai keluar, karena dapat mengganggu tetangga sekitar. Waktu itu Pak Ardi hanya manggut-manggut. Besok siangnya, Pak Ardi menemui Pak Madun si juru kunci, dan menceritakan peristiwa itu. Dia bertanya apakah ritualnya selama ini bisa terus dilanjutkan. Tapi Pak Madun terlihat menggeleng. Ia mengatakan, kamar rahasia Pak Ardi sudah dilihat dan dimasuki orang-orang lain. Dan itu artinya ritual Pak Ardi selama ini sia-sia saja. Menurut Pak Madun, Pak Ardi harus mengulang lagi dari awal, dari mempersiapkan ubo rampe lagi, lalu melarungnya ke pantai lagi, dan memulai ritual lagi. Mendengar penjelasan itu, Pak Ardi bimbang. Dia sudah membuang waktu 1 bulan untuk menjalani ritual yang berakhir sia-sia. Padahal selama itu dia sudah mengabaikan pekerjaan dan urusan bisnisnya yang makin tak karuan karena ia tinggalkan. Kalau sekarang harus memulai dari awal lagi, Pak Ardi benar-benar merasa berat. Selain itu, ia juga khawatir nanti ritualnya terganggu orang lain lagi dan gagal lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti, nggak melanjutkan rencana itu, ujar Pak Ardi. Setelah itu, Pak Ardi kembali kepada keluarganya, kembali mengurus usahanya, dan sepertinya dia mampu menghadapi masalah bisnisnya. Teman-teman, begitulah kisah tentang Dewi Lanjar di Pantai Slamaran Pekalongan yang pernah saya telusuri bertahun-tahun lalu. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar, nanti saya usahakan untuk menjawabnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.